Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi usaha dan pesawat sederhana kelas 8 semester ganjil. Ini ada peta konsep dari materi ini, ada usaha di mana gaya dikali perpindahan. Kemudian ada pesawat sederhana dibagi menjadi 3, ada pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pengungkit dibagi menjadi 3, ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Dan katrol dibagi menjadi 3 juga, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Langsung saja kita ke materinya. Materi pertama adalah usaha. Jadi, usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, usaha itu merupakan energi yang disalurkan gaya, sehingga benda itu bisa berpindah tempat atau bergerak. Usaha ini punya kaitan yang erat dengan energi, karena dengan menggunakan energi, suatu benda atau suatu makhluk hidup bisa melakukan usaha. Contoh, di sini ada kuda yang menarik kereta. Kuda atau kereta dapat bergerak karena diberi gaya oleh si kuda. Bisa dibilang kuda ini melakukan usaha karena kuda memiliki energi sehingga membuat kereta tersebut dapat bergerak. Energi dari kuda ini bisa berasal dari metabolisme tubuh yang berasal dari makanan yang dia makan. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya atau F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Berikut di sini ada rumus dari usaha, yaitu W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan, satuannya meter. Jika semakin besar usaha yang dilakukan, maka semakin besar juga gaya yang bekerja sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berpindah dengan jarak yang jauh. Langsung saja kita ke contoh soal. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha Dayu adalah berapa? Pertama, kita tulis diketahui gaya atau F sebesar 500 Newton. Perpindahannya atau S sebesar 10 meter. Yang ditanya adalah besar usahanya atau W. Kita jawab menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. W sama dengan 500 Newton dikali 10 meter. W sama dengan 5000 Joule. Maka dari itu, besar usaha yang dilakukan Dayu adalah sebesar 5000 Joule. Setelah kita membahas usaha, kita akan membahas daya. Daya memiliki nama lain yaitu laju energi. Jadi bisa dikatakan daya itu adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik atau usaha yang dilakukan per satuan detik. Misalnya, terdapat dua mobil yang sama-sama menaiki sebuah bukit. Keduanya ini melakukan usaha yang sama, tapi mobil A ini melakukan usaha lebih singkat daripada mobil B. Maka dapat dikatakan bahwa mobil A ini memiliki daya yang lebih besar daripada mobil B. Di sini ada rumus daya, di mana P sama dengan W per T. Dengan keterangan P adalah daya, satuannya watt, W usaha, satuannya joule, dan T waktu, satuannya sekon atau detik. Di sini terdapat contoh soal dari daya. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 7000 Newton sehingga gerobak tersebut dapat berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 35 detik adalah diketahui. Di sini gaya atau F dari sapi adalah 7000 Newton. Perpindahannya adalah 10 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 35 detik atau 35 sekon. Yang ditanya adalah besar daya yang dilakukan oleh sapi sebesar berapa watt. Kita jawab, pertama kita cari dulu usahanya karena di sini tidak terdapat keterangan usaha. W sama dengan F kali S, W sama dengan 7000 dikali 10,
Jadi W sama dengan 70.000 Joule. Jadi usahanya adalah sebesar 70.000 Joule. Ketika sudah kita ketemu usahanya, kita cari menggunakan rumus daya P sama dengan W per T. P sama dengan 70.000 dibagi 35, jadi P adalah 2000 watt. Maka besar daya yang dilakukan sapi sebesar 2000 watt. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat atau alat yang fungsinya ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di sini ada beberapa jenis-jenis pesawat sederhana. Contohnya adalah katrol. Contohnya di sini ada alat untuk menimba sumur, roda berporos, bidang miring, dan pengukit atau tuas. Pertama, kita akan membahas pesawat sederhana jenis katrol. Katrol adalah alat yang digunakan untuk merubah gaya. Berdasarkan kedudukannya, katrol ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada katrol tetap atau tunggal, ada katrol bebas atau bergerak, dan katrol majemuk atau ganda, bisa dibilang gabungan dari katrol tetap dan bebas. Pertama, ini ada contoh dari katrol tetap, contohnya pada alat menimba sumur. Kemudian di sini contoh dari katrol majemuk, gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Di sini kita akan melihat perbedaan yang jelas antara katrol tetap, bebas, dan majemuk. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap ini memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan di antara kuasa. Kuasa ini yang memberikan energi atau gaya, dan beban ini ada bebannya. Di sini lengan gaya kuasa sama dengan gaya beban. Keuntungan mekanisnya adalah sebesar 1. Yang kedua, katrol bebas. Nah, katrol bebas ini adalah posisi bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Besarnya gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Dan keuntungan mekanisnya adalah sebesar 2. Lanjut, kita akan ke katrol majemuk atau ganda. Katrol ganda atau majemuk ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Jumlah keuntungan mekanisnya ini adalah jumlah talinya. Di sini talinya ada 1, 2, dan 3. Maka keuntungan mekanisnya adalah 3. Gaya kuasa pada katrol ganda ini adalah setengah dari gaya beban. Di sini ada contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah merupakan katrol dari katrol majemuk. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk? Majemuk ini gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Di sini ada beban, kita kasih nama FB atau gaya beban. Di sini arah gayanya berarti FK atau gaya kuasa sebesar 8 Newton. Jadi yang kita ketahui FK atau gaya kuasanya 8 Newton. Yang ditanyanya adalah gaya beban atau berat bebannya berapa. Kita jawab menggunakan rumus dari katrol majemuk, yaitu gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban. Gaya kuasa 8 sama dengan setengah dari beban. Jadi beban sama dengan 8 dibagi 1/2. Karena pembagian pecahan itu sama saja seperti perkalian, tapi pecahannya dibalik. Jadi beban sama dengan 8 dikali 2/1. Jadi FB atau besar beban adalah sebesar 16 Newton. Maka dari itu besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk adalah 16 Newton. Selanjutnya, roda berporos. Roda berporos ini contohnya adalah roda bergigi atau gear pada sepeda. Nah, roda gear ini merupakan sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Efisiensi dari roda berporos memiliki rumus output bermanfaat dibagi input total. Ketiga, ada bidang miring. Bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah saat
pembuatan tangga, kemudian pada skrup dan pisau. Di sini ada contoh dari gambar bidang miring. Di sini ada bidang miringnya dan di situ ada bebannya. Keuntungan mekanis dari bidang miring adalah W per F sama dengan S per H, di mana W itu adalah bebannya, F itu adalah gaya kuasanya. S itu panjang bidang miringnya, atau di sini keterangannya L, S sama L sama aja ya. Dan H itu tinggi bidang miring, atau bisa kita sebut juga T. Semakin tinggi bidang miring, maka semakin besar gaya kuasanya. Maka dari itu keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Kita ke contoh soal bidang miring. Perhatikan bergambar berikut. Besar keuntungan mekanis bidang miring adalah, yang kita ketahui dari gambar ini, panjang bidang miringnya S sama dengan 15 meter, sedangkan tingginya atau T sebesar 3. Nah, ini keuntungan mekanisnya sebesar berapa? Kita cari menggunakan rumus keuntungan mekanis S per T Km sama dengan 15 per 3, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 5. Maka dari itu besar keuntungan mekanisnya adalah 5. Keempat, ada tuas atau pengungkit. Ini ada gambaran secara umum dari tuas atau pengungkit. Pada pengungkit di sini ada batu atau bisa kita sebut W, artinya weight yaitu beban. Kemudian di sini ada titik tumpu dan selanjutnya di bagian ujung ada F. Di sini adalah kuasa. Beban ya merupakan beban yang diangkat atau benda yang akan dipindahkan. Titik tumpu, nah beban dan titik tumpu ini disebut juga lengan beban. Sedangkan F atau pemberi kuasa, pemberi gaya, titik tumpu dan kuasa disebut lengan kuasa. Di sini ada rumus W dikali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Nah, semakin panjang lengan kuasanya, maka semakin kecil juga gaya kuasa. Berikut keuntungan mekanis dari pengungkit atau tuas. W per F sama dengan L per LB. Jadi semakin W itu kan beban, F itu gaya, LK itu lengan kuasa, dan LB itu lengan beban. Semakin panjang kuasa, maka semakin kecil juga gaya yang diberikan. Pengungkit ini ada 3 jenis. Jenis pertama contohnya adalah pada gunting. Konsep pengungkitnya adalah titik tumpu ini berada di antara beban dan kuasa. Tadi kuasa itu kan yang memberikan gaya. Nah, kemudian di tengahnya ada titik tumpu dan di bagian ujung beban yang akan digunting atau yang akan dikerjakan. Jadi kuasa, titik tumpu, dan beban. Jenis kedua, contohnya pada alat pembuka botol. Di sini titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi di sini ada titik tumpunya, kemudian titik beban, dan bagian ujung itu titik kuasa yang memberikan energi. Jadi titik kuasa, beban, dan titik tumpu. Jenis ketiga adalah contohnya pinset, di mana titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Di sini bagian ujung titik bebannya, kemudian di bagian tengah yang memberi kuasa. Nah, bagian capitnya ini adalah tumpuannya. Jadi titik beban, kuasa, dan tumpuan. Contoh soal. Perhatikan dua gambar pengungkit berikut ini. Di sini ada pengungkit A dan pengungkit B, di mana pengungkit ini memiliki lengan beban dan kuasa yang berbeda. Pengungkit mana yang lebih membutuhkan sedikit energi? Kita ketahui lengan kuasa pengungkit A berarti titik kuasa dan titik tumpu ini sebesar 20 cm. Sedangkan lengan beban dan titik tumpu ini 120 cm. Lengan kuasa pada B 80 cm dan lengan beban pada B adalah 60 cm. Berapakah keuntungan yang lebih besar? Kita jawab menggunakan keuntungan mekanis.
Pertama di pengungkit A, KM sama dengan lengan kuasa A dibagi lengan beban A. KM sama dengan 20 per 120, jadi KM sama dengan 0,16. Lanjut ke pengungkit B, KM sama dengan lengan kuasa B dibagi lengan beban B. KM sama dengan 80 per 60, KM-nya sebesar 1,33. Maka dari itu yang lebih besar keuntungan mekanisnya adalah 1,33, sehingga yang membutuhkan energi lebih sedikit adalah yang pengungkit B, karena keuntungan mekanisnya lebih besar yang B. Pesawat sederhana juga bukan hanya pada alat-alat yang kita gunakan sehari-hari, namun pesawat sederhana juga ada di dalam sistem rangka kita. Contohnya tubuh kita yang bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana pada otot leher ketika kita mendongakkan kepala. Di sini ada beban dan ada titik tumpunya serta kuasa. Nah, ini gerakan mendongakkan kepala termasuk pengungkit jenis pertama. Ini prinsip kerja pesawat sederhana saat kita bermain bulu tangkis. Yang pertama, gerakan menengadah, di mana gerakan menengadah ini memiliki prinsip dari pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, yang kedua ini saat kita memegang raket menangkis bola dulu. Di sini menggunakan prinsip pengungkit jenis ketiga, di mana titik bebannya ini berada di titik kuasa dan titik tumpu. Kemudian gerakan meloncat di sini menggunakan konsep pengungkit jenis ketiga, yaitu bendanya berada di titik tumpu dan titik kuasa. Cukup sekian materi dari usaha dan pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.